lana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Kamis ini kembali ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Kamis ini kembali kita sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan. Di subuh hari Kamis ini kembali kita sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita. Hadirin wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah, kita akhiri kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 50. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita 1, 53 dan 54. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai An-Nisa ayat 55. Dan kajian tafsir kita 1, 53 dan 54. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai An-Nisa ayat 55. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 51 di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, tidakkah kalian memperhatikan? Tidakkah kalian melihat ilal ladina utu nasiban minal kitab, yang mana mereka ini sudah diberikan kitab suci kepada mereka, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka mempercayai al-jibti wat taghut. Al-jibti di situ maksudnya para mufassir adalah as-sihru, sihir. Wat taghut adalah para setan. Wa yaquluna lil ladina kafaru, dan mereka berkata, orang-orang kafir itu berkata, haula'i ahda minal ladina amanu sabila, sesungguhnya orang-orang kafir itu lebih mendapatkan hidayah dibandingkan orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyinggung kepada orang yang telah diberikan kitab suci, wabil khusus al-yahud wan nasara. Allah menyinggung mereka, kitab suci sudah di tangan mereka, mereka baca tapi percaya, masih percaya dengan sihir, masih percaya dengan setan. Kalau masih percaya dengan sihir dan masih percaya dengan setan ini,
sama saja mereka belum dikategorikan beriman. Percaya kepada setan bukan arti bahwa kita percaya akan adanya setan. Semua kita harus percaya akan adanya setan. Tapi maksud mempercayai setan di situ adalah mereka mengikuti langkah-langkah setan. Padahal Allah sudah menyampaikan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah ikuti langkah-langkah yang dilalui oleh para setan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung bagi mereka yang katanya beriman tapi percaya kepada sihir. Percaya kepada sihir maksudnya dia mengamalkan amalan sihir. Kalau percaya akan adanya sihir itu pasti Pak, karena sihir sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sudah ada sihir. Jadi kepercayaan kita tentang sihir, adanya sihir itu biasa. Yang tidak boleh itu kita percaya bahwa sihir itu ada lalu dipraktekkan. Itu maksud mempercayai al-jibti wa ta'ud. Dipertanyakan Bapak Ibu keimanan kita kalau kita masih mempercayai dua tadi tentang sihir dan setan, melaksanakan perbuatan sihir dan mengikuti jejak-jejak setan. Dipertanyakan keimanan kita. Di dalam sebuah hadis Nabi Rasul mengatakan bahwa ijtanibu sab'al mubiqat, hindarilah bagi kalian 7 dosa yang menghancurkan amal perbuatan. 7 dosa yang menghancurkan amal perbuatan. Salah satu dari 7 tersebut adalah as-sihru, sihir. Sihir. Dan sihir ini Bapak Ibu banyak. Ada sihir yang namanya untuk merusak uang. Ada sihir untuk penglaris. Ada sihir untuk supaya dipuji, penyayang, disayangi, dan lain sebagainya. Sihir-sihir seperti ini asli dilarang di dalam Islam. Apalagi yang tadi, yang pertama yang menyakiti seperti santet, ya, dan lain-lain. Dan masyarakat kita di Indonesia hal tersebut ada dan nyata. Ada dan nyata. Bukan hanya di pulau seberang saja, bahkan di tempat kita pun masih ada yang seperti itu. Percaya dengan sihir lalu dia mengamalkan perbuatan sihir tersebut. Dia menjadi penyihir. Dia menjadi penyihir, tukang sihir. Nah, ini dipertanyakan keimanannya. Apalagi Allah menyinggung alam tara ilal ladina utu nasiba. Mereka sudah diberikan kitab suci, masih saja percaya dengan perihal-perihal demikian. Seakan-akan kitab suci yang diturunkan tidak berfungsi sama sekali, menjadikan mereka lebih mendapatkan hidayah dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau sudah diberikan kitab suci, sudah disampaikan halal haramnya, sudah disampaikan tentang akidah bahwa sihir itu termasuk dosa besar, maka selayaknya kita menghindari sihir tersebut, bukan mempelajarinya. Bukan mempelajarinya. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, sebenarnya aku ada jampi-jampian, tapi jampiannya dari Al-Quran. Kalau jampiannya dari Al-Quran, selagi bacaan kamu benar, cara membacanya benar, tanpa mengurangi dan menambah hurufnya, maka insya Allah termasuk ruqyah. Oke, boleh. Tapi kalau bacaan Al-Quran, ayat atau surat yang kamu baca, tapi ada kalimat yang kamu pelintir, maka tidak dibolehkan karena itu termasuk dengan sihir. Contoh. Ini contoh barang baik. Aku pernah disampaikan oleh orang, Ustaz, kalau nak manjat pohon supaya tidak digigit semut, katanya baca inna a'tainakal kautsar. Cukup bagus sih, baca surat Al-Quran, betul ya? Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar.
ape jangan tar. Kata gitu. Inna syani'aka huwal ab. Berhenti sampai situ, ditahan. Jangan sampai keluar tarnya, keluar tarnya gigit semut gitu. Nah yang ini asli tidak boleh. Kenapa? Merusak makna dari kalimat di dalam Al-Quran. Kecuali kalau dia katakan bacalah galau-galau tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Sampai inna syani'aka huwal abtar. Okelah mungkin betul mujarab dan kita yakin dari Al-Quran, tidak jadi masalah. Tapi kalau ada pengurangan huruf, pengurangan kata yang tadinya seharusnya ada ini lalu dibuang, atau seharusnya tidak ada lalu diadakan, itu tidak jadi walaupun diambil dari Al-Quran. Walaupun diambil dari Al-Quran. Kecuali memang bacaannya murni 100% tanpa ada tambahan dan pengurangan, silakan. Contoh, Nabi ngajarkan kita penglaris dari Al-Quran. Apa Pak penglaris dari Al-Quran? Baca surat Al-Waqi'ah. Itu kan untuk mengundang rezeki. Itu kan kalau kita pedagang berarti penglaris itu. Baca surat Al-Waqi'ah dari awal sampai habis. Jangan cuma Al-Waqi'ah. Bukan itu maksudnya. Ya. Baca surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah sampai akhir. Itu penglaris bagi pedagang. Bagi non pedagang pokoknya itu mengundang rezeki. Silakan. Atau di dalam ayat lain ada yang disebut dengan doa ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ila akhirih. Silakan, yang penting tanpa menambah dan mengurangi huruf atau kalimat di dalam ayat tersebut supaya betul-betul maknanya sempurna. Adapun dari selain Al-Quran, kalau selain Al-Quran kita lihat makna yang dibaca apa. Sebutkan apa jampinya, apa mantranya. Kalau mantra tersebut bisa kita pahami artinya dan artinya tidak ada mengandung kesyirikan, maka boleh itu dianggap doa. Tapi ada, mohon maaf Pak, jampi-jampi atau mantra-mantra yang ketika kita perhatikan betul ada misalnya unsur kesyirikan di dalamnya. Manggil jin bulan, segala jin panggil juga loh. Hei Ibrit, hai ini, segala ini dipanggil. Nah yang itu jelas tidak boleh. Atau misalnya jampi-jampian yang wong jampi itu pun tidak tahu apa artinya. Kenapa? Tidak tahu pakai bahasa mano Pak. Misalnya jampi-jampian segala punya apa biar dibaca, kalau ditanya sama yang masjid itu apa arti yang kamu baca? Nah, tidak tahu. Itulah yang diajar ke guru aku. Berarti jangan dibaca. Jadi kalau berbicara tentang jampi-jampian Pak, ada jampi-jampian yang dibolehkan, ada jampi-jampian yang tidak dibolehkan. Apa jampian yang dibolehkan? Pertama dari Al-Quran, tanpa mengurangi dan menambah satu huruf atau kalimat pun. Itu boleh dipakai di jampi. Misalnya kita meruqyah membaca surat Al-Fatihah secara penuh, boleh. Jampi-jampi lah, ruqyah lah, karena Nabi pun pernah melakukannya. Jadi Al-Quran yang tidak ditambah atau dikurangi satu huruf atau satu kalimat. Yang kedua, jampi-jampian itu boleh apabila mantra yang dibaca kita pahami artinya dan tidak ada mengandung kesyirikan di dalamnya. Boleh, berarti itu adalah doa. Itu adalah doa. Ya. Tapi ketika jampi-jampian tersebut kita tak tahu artinya, sudah langsung lepaskan, tinggalkan. Karena kita tidak baca memastikan adakah unsur kesyirikan di dalamnya atau tidak. Maka jampi-jampian yang tak kita ketahui apa artinya, lepaslah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa isi dari jampian tersebut. Dikhawatirkan ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi ada disebut di ayat ini, yu'minuna bil jibti, mereka mempercayai tentang sihir Pak.
Mereka mempercayai tentang sihir. Percaya akan adanya sihir itu biasa, karena dalam Al-Quran juga disebutkan. Tapi mengamalkan sihir tersebut, menjadi tukang sihir, atau dia yang meminta kepada tukang sihir untuk menyihir seseorang, nah inilah yang disebut dengan yu'minuna bil jibti. Dia beriman kepada sihir, ya. Wa taguti, beriman kepada tagut. Tagut itu musuh-musuh Allah, semuanya disebut dengan tagut, termasuklah para setan. Itu tagut. Artinya apa? Dia juga meminta pertolongan kepada para setan. Kalau beriman akan adanya setan itu wajib, Pak. Kita harus percaya bahwa kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Jin termasuklah situ setan Allah ciptakan dari api. Kita mempercayai atas adanya, tapi tidak meminta pertolongan kepada mereka. Kita jadikan mereka sebagai musuh. Ya, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh-musuh yang nyata. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang sudah diberikan kitab suci kepadanya masih saja mempercayai urusan sihir dan masih saja mempercayai kepada setan? Nah, ini sama artinya kita tidak mengimani dan tidak menjalankan kitab suci, karena sudah barang tentu kitab suci itu melarang sihir dan kitab suci itu melarang meminta pertolongan kepada setan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, bahkan mereka berkata, orang-orang kafir itu, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka mengatakan orang-orang kafir itu lebih dekat kepada hidayah dibandingkan orang-orang yang beriman. Tidak tahu dari mana dia menilainya, sehingga mereka mengatakan orang kafir lebih beriman dibandingkan orang beriman. Makanya apa ucapan yang mereka ucapkan, keyakinan yang salah yang mereka yakini, Allah mengancamnya. Di ayat 51 atau di ayat 52 Allah mengancamnya. Ulaikal ladina la'anahumullah. Mereka itu Allah laknat. Siapa yang Allah laknat? Pertama, masih berkecimpung pada dunia sihir, itu kena laknat oleh Allah. Yang kedua, masih meminta pertolongan kepada para jin, para setan, ini juga dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, mereka yang senantiasa mengatakan bahwa orang kafir lebih baik dibandingkan umat Islam, itu juga kena laknat oleh Allah. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah. Lalu apa maksud laknat sini? Selalu saya sampaikan, Pak, laknat itu ya lawan katanya rahmat. Laknat itu lawan katanya rahmat. Kalau definisi dalam bahasa Arab, laknat itu itraduhu min rahmatillah, menjauhkan dan mengusir seseorang dari areal yang dirahmati Allah, mengusir seseorang dari rahmat Allah menuju kemurkaan Allah, itulah laknat. Maka laknat lawan katanya rahmat. Orang yang dilaknati takkan pernah mendapatkan rahmat, orang yang dirahmat tidaklah dilaknat. Itu lawan katanya, seperti hitam dan putih, ya. Lawan kata hitam ya putih. Nah, lawan kata rahmat ya laknat. Lawan kata rahmat laknat. Bapak Ibu, wallahu, kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, ya, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah, Pak. Kita jauh dari rahmat Allah. Lalu apa yang bisa kita andalkan? Kita masuk surga, Pak, kalau tidak kasih rahmat, tidak masuk surga kita. Ngandalkan amalan kita sepakam ini, anggap pakam-pakamnya amalan kita, tidak pun bisa masuk surga kalau cuma nak ngandalkan amal perbuatan. Sering saya sampaikan hadisnya.
Nabi pernah mengatakan tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amal ibadahnya. Ngaku masih sangat kurang. Sholat tiap saat, segala duitnya disedekahkannya, masih kurang untuk dikonversi masuk ke dalam surga. Masih kurang. Jadi masuk surga itu haruslah mendapatkan rahmat. Kalau tidak dapat rahmat, tidak ke masuk surga, tidak baca masuk surga. Nah, rahmat itu kita dapatkan apabila kita melaksanakan ketaatan. Allah lihat si fulan memang kurang kalau nanti masuk ke dalam surga ngandalkan amalan, tapi aku ridho dengan dia. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan dia gawikan, zakat fitrah, zakat mal karena duitnya ada dia keluarkan, dia pergi haji, kadang pergi umroh, menutup aurat, berbicara baik, jujur, tidak pernah berdusta. Sudahlah, aku rahmati budak ini, siang tengoknya masuk surga. Masuk surga. Tapi kalau cuma nak ngandalkan amal ibadah kita, tidak kebaca apa. Sebagus apapun amalan kita, maka akan kalau memang kita mengandalkan amalan, kata Allah, ini bayar nikmat-nikmat yang aku kunjung ke makam. Nikmat mata, mana? Sikok bola mata Sikok bola mata ditimbang, lalu ditimbang semua amal ibadah kita, masih beratlah pahala atau nilai, masih beratlah nilai 1 biji mata. Itu baru 1 biji mata dibandingkan seluruh amal ibadahnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka wajar jika Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, tak kebaca kita menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Jadi tidak ada yang bisa masuk surga sebelum orang tersebut mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu artinya tidak dilaknat. Jadi orang-orang yang tadi percaya kepada kesyirikan, percaya kepada sihir, lalu dia juga percaya kepada setan, minta pertolongan kepada setan, lalu mengatakan orang kafir lebih baik daripada orang Islam, Allah Ta'ala mengatakan mereka kena laknat. Kalau kena laknat tidak dapat rahmat. Kalau tidak dapat rahmat, makmanuna masuk surga. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Pak, laknat Allah itu amat sangat besar. Kalau Allah melaknati kita, semua makhluknya pun melaknati kita. Dalam Al-Quran mengatakan Allah melaknatnya wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah melaknatnya, para malaikat melaknatnya, dan manusia semua melaknatinya. Artinya seluruh makhluk melaknati seseorang gara-gara Allah melaknatinya. Ada sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan bahwa ketika Allah mencintai seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit lalu mengatakan, wahai hambaku, mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah. Maka turunlah Jibril ke bumi ini lalu mengatakan, wahai fulan, wahai manusia, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah. Gara-gara Allah mencintainya, maka semakhluk angan ini cinta kepada kita. Sebaliknya, jikalau kita dibenci oleh Allah, maka Allah turun ke langit lalu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku membenci si fulan. Maka turunlah Jibril menyerukan di atas muka bumi, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencikanlah ke dia. Maka semua makhluk benci kepada kita gara-gara Allah benci kepada kita. Jadi kalau Allah melaknat, maka sudah tentu semua makhluk pun akan melaknat kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ulaikal ladzina yal'anahumullah wa may yal'anillahu. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, falan tajida lahu nasira, takkan pernah dia dapatkan pertolongan. Di dunia kah atau di akhirat tidak dapat pertolongan Allah. Itu kalau wong yang kena laknat. Di dunia tidak kena tolong, di akhirat tak kena tolong. Ustaz atau wong yang dilaknat oleh Allah karena dia tidak beriman, tapi seakan-akan segala gaweannya mudah ditolong Tuhan. Kita bilang bukan ditolong, tapi
tapi istidraj. Masih ingat kan istidraj itu? Becak kita mancing nama itu. Ya. Ikan menganggap itu rezeki, Pak, pertolongan Tuhan. Ada mata kail yang dilemparkan di hadapannya, yang mana ada umpannya. Umpan itu nikmat sekali. Mungkin ulat daun pisang mungkin. Ya. Jadi apa namanya? Jadi umpannya. Para ikan mengatakan itu nikmat, rezeki dari Tuhan. Ketika dia makan, masuk ke tenggorokan, terkait sudah itu, mata kailnya itu sudah terkait tenggorokan, baru ditarik ke pucuk daratan. Jadi itu bukan nikmat, tapi istidraj. Tidak sampai situ, sampai ke daratan kena kayu sento. Iya, ruan selesai ini, tidak kena sento. Pacat, nyampak lagi ke bawah, kena kayu sento kepalanya. Lah pecah di sisi pulau, sudah di sisi di perut pulau, perutnya dibersihkan isi dalamnya. Lah sudah badannya ditetak-tetak pulau supaya masuk apa namanya bumbu-bumbunya. Sudah nah itu digoreng pulau, dimasukkan ke mesin apa namanya ke minyak panas. Sudah ke minyak panas dimakan pulau, habis dagingnya dimakan. Tekuk tulangnya digigit-gigit, tidak digigit lagi, nguntal tunjuk ke kucing. Habis nian, Pak, itu namanya istidraj. Jadi kata Allah Ta'ala, orang yang dilaknat oleh Allah tidak akan dapat pertolongan. Kalau seandainya dia kata kita dapat pertolongan, bukan pertolongan istidraj. Yakinlah itu. Contoh Pak, contoh deh. Dia dalam kondisi susah, lalu dia berdoa kepada Tuhannya. Ya, Tuhannya, karena Tuhannya beda dengan Tuhan kita. Seakan-akan doanya itu dikabulkan Tuhan. Apa yang dimintanya ada niat. Apakah itu istidraj? Iya, istidraj. Kenapa? Jadi dia semakin yakin bahwa Tuhan itulah Tuhannya, padahal bukanlah Tuhan yang dia sembah. Semakin meyakini Tuhan itu benar, padahal Tuhan itu salah, kan itu istidraj namanya. Itu istidraj namanya. Jadi ketika mati dia meyakini bahwa Tuhannya lah benar, padahal Tuhannya bukanlah Tuhan, hanya hamba-hamba Allah saja. Nah, pada akhirnya di akhirat baru menyesal, senyesal. Jadi konsep istidraj harus kita pahami. Konsep istidraj harus kita pahami. Pak, mendapatkan ilmu bisa jadi istidraj, bisa jadi nikmat. Istidraj dalam artian dia dapat ilmu tidak digawe ginyong. Ya, bahkan dia menantang para ulama misalnya untuk berdebat ini itu. Nah, yang ini bisa jadi istidraj. Atau badan kita tunjuk badan yang sehat, itu bisa jadi istidraj. Badan kita sehat tapi tidak dipakai untuk ibadah. Sehat badan kita, keker berotot tapi sholat tak galak. Banyak opak, mohon maaf, badannya lebih besar dari kita, lebih keker dari kita. Sembahyang subuh untuk muka mata beda baca. Untuk muka mata lagi dah baca. Mana nak muka mata jam 3 baru tertidur, kat dikawin padahal. Muka mata lagi dah baca. Jangankan solat subuh, untuk muka mata lagi dah baca. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal badannya keker dari kita. Ada juga orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa harta. Dan berharap harta yang Allah titipkan bisa jadi istidraj. Bisa jadi istidraj. Tinggal kita perhatikan ini istidraj atau nikmatnya. Kalau kita pergunakan harta itu di jalan Allah, kita pakai di jalan Allah, kita bagikan, kita sedekahkan, bangunkan masjid, apalah misalnya, insya Allah itu nikmat. Tapi kalau harta yang kita miliki, kita pelit, kikir, tidak galak berbagi, tidak mau dia sedekah, nah ini harta yang dia dapatkan adalah istidraj. Sama seperti jabatan. Ketika kita memiliki jabatan tinggi misalnya di tengah masyarakat, kalau jabatan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan masyarakat, nah itu nikmat. Dari situ kita dapat pahala. Tapi kalau dengan jabatan itu malah kita sewenang-wenangnya,
melakukan sesuatu semau kita, saya ini, saya itu, jabatannya tinggi dan lain sebagainya, itu berarti istidraj. Tinggal kita lagi Pak, pikirlah dewe-dewe, karena nikmat Allah ke kita ini banyak. Contoh misalnya ya, Allah berikan kita kesehatan, yang lain sakit, ada kawan kita sakit, kita sehat. Nah ini sehat ini kita pakai untuk apa? Untuk ibadah Ustaz, berarti nikmat. Sehat ini kau pakai untuk maksiat, berarti istidraj. Hati-hati. Mari kita introspeksi sendiri-sendiri masing-masing. Maka kata Allah, wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, takkan pernah dia mendapatkan pertolongan fit dunia wal akhirah. Di dunia bukanlah pertolongan tapi istidraj. Di akhirat apalagi takkan pernah mendapatkan pertolongan. Dibakar di dalam api neraka, terlalu minta tolong kata Tuhan, tidak akan pernah kutolong. Kenapa? Karena di dunia dia melakukan hal yang dilarang, sehingga Allah melaknati mereka. Walan dari dalam nasira, takkan pernah engkau mendapatkan pertolongan. Pak, kalau di dunia kita tidak pernah ditolong uang, biar gelap. Tapi di akhirat ini perlu Pak pertolongan. Asli Pak perlu pertolongan. Kita ditimbang amal kita di mizan. Lalu anggap saja seimbang antara keburukan dan kebaikan. Ini kan kalau bahasa kita ngeri-ngeri sedap ini, kemana aku ini? Ke surga belum pasti, ke neraka juga depan mata. Jadi ngeri, yang cak ini butuh pertolongan. Ya Allah, tolong Tuhan, ampunilah dosa aku yang ini supaya yang kebaikan lebih berat. Jadi kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Kalau tidak butuh pertolongan Allah di akhirat, asli apa yang baca kita gawekan, tak kanti yang baca kita gawekan selain atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk kita pada ayat 53 di dalam surat An-Nisa. Am lahum nasibum minal mulki. Karena mereka itu misalnya dia ini membangkang, lalu Allah mengatakan, apakah mereka ini memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan sehingga mereka ini berani membangkang Allah? Fa'idzan la yu'tunan nasa nakira, sehingga mereka ini tidaklah memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Tak kalah dia sedekah, walaupun hanya seperti nakir itu tipis sekali Pak. Sedekah tidak mau dia. Jangankan banyak berjuta-juta, ribu-ribuan lagi susah. Nah yang ini kata Allah, kenapa mereka rada sulit untuk melakukan amal baik? Apakah mereka memiliki kekuasaan sehingga nanti di akhirat mereka bisa bersaing kekuasaannya dengan kekuasaan Allah? Jawabannya, sekuasanya kamu di dunia ini, ya, di akhirat pun demikian, masihlah Allah Ta'ala lebih kuasa. Saya pernah menyampaikan hadis bahwa di akhirat nanti, setelah alam ini hancur, lalu kita dibangkitkan lagi, Allah Ta'ala berseru, Ainal mamali, mana para raja-raja di dunia dulu? Mana raja-raja yang membangkang di dunia dulu? Tidak ada yang maju Pak. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, Ana malikul mulki, akulah raja dan segala kerajaan. Tidak ada yang berani maju Pak. Raja manapun, ya, Ratu Inggris, tak ada yang berani maju. Kenapa? Karena kekuasaan mereka kecil di dunia, sedangkan Allah memiliki segala-galanya. Ainal mamali, mana raja-raja? Padahal Allah lah malikul mulki, Allah lah raja di raja. Rajanya para raja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhirat nanti, ya, sebanyak dan sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki, tidak akan pernah mampu menakuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan pernah mampu menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan kekuasaan Allah tidak bergeming,
Harta juga Allah tidak bergeming, karena Allah semuanya memiliki apa yang kita miliki. Lalu di ayat selanjutnya, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Kata Allah, apakah mereka itu senantiasa iri dengki dengan sesama manusia atas apa yang Allah Ta'ala berikan satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga termasuk dosa iri dengki, Pak. Apa iri? Iri itu tidak senang ngomong dapat nikmat. Itu iri namanya, Pak. Tidak menyenangi ketika orang lain mendapatkan nikmat sedangkan dia tidak dapat. Iri. Ada juga tidak menyenangi orang lain mendapat nikmat padahal dia dapat nikmat yang sama, tapi tidak ada saingan. Itu juga iri. Jadi iri di sini bisa karena uang lain dapat dia tidak, bisa karena uang lain dapat dia juga dapat tapi tidak galak saingan. Nah, itu juga disebut iri. Nah, iri di sini termasuk dosa. Yahsudunan nasa, mereka iri dengki dengan sesama manusia. Seharusnya, ini pernah saya sampaikan di majelis kita, seharusnya ketika mendapatkan teman kita mendapatkan nikmat, kita ikut bergembira, tidak iri seharusnya. Kenapa? Karena dia dapat nikmat, walaupun kita tidak berdoa, ya Allah, masa kau berikan fulan nikmat aku tidak berdoa, tak perlu diirikan apa yang didapatkan oleh saudara kita. Ini tetangga beli TV, kita mulai meriang-meriang karena tetangga beli TV. Ujung-ujung pencarian, beli TV duit dari mana? Oh, itu kredit. Beli kredit. Ya, man kredit ngapo? Apa nyuruh kamu main kredit? Tidak kan? Seharusnya syukur, alhamdulillah tetangga beli TV besar. Kalau baik nak nonton bola ya, antara Indonesia lawan Bahrain. Nah, di GBK kita tidak baca pergi ke Jakarta sudah nonton depan TV, kita kan di TV ke rumah tetangga nonton. Seharusnya begitu. Ini tak Pak meriang-meriang nih, nengok tetangga beli TV dia meriang-meriang. Ya. Besok lusa tetangga beli kulkas mulu, nah mulai tedemamnya. Seharusnya syukur, alhamdulillah tetangga beli kulkas. Kalau beda musim panas, kita butuh batu es, pacak berasan kita tangguh batu es. Tidak diunjuknya gratis beli, tidak apa-apa. Keperinya, tapi aman tetangga tidak kan, kita berjualan sama tetangga, kecuali memang kita jualan. Tapi kalau sesama tetangga tidak kan yang jualan, tetangga berasan batu es 1.000 sih kok. Ya Allah, waya-waya 1.000. Unjuklah. Beda kalau kita jualan. Kalau kita jualan lain, Pak. Namanya berjualan, kita juga yang minta itu hilang akal sehat kita kalau kita minta baik padahal tetangga kita jualan. Jadi kalau misalnya tetangga beli kulkas, syukur alhamdulillah. Kalau beda musim panas butuh batu es, kita pacak berasan batu es ke tetangga kita. Apalagi tetangga beli mobil, mulai tambah pingsan dia. Iya, kalau baik kita butuh mobil, kita ada sakit dadakan, tinggal ngetok pintu tetangga, tolong ya antar kami ke rumah sakit. Ngapo kami tidak kasih mobil, antar kami ke rumah sakit, tengok mamang kamu pingsan misalnya, sudah bawa ke rumah sakit. Itulah lemahnya hidup bertetangga kalau tidak saling iri. Coba kalau saling iri, kita butuh mobil, tetangga tidak galak minjem, ngapo kamu selama ini iri dengki sama kami. Oleh sebab itu, iri dengki termasuk dosa yang harus dihindari. Bahkan di dalam hadis mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Nabi bersabda mengatakan, hindarilah hasad itu, hindarilah iri dengki itu, karena sesungguhnya iri dengki itu memakan amal baik kita, seperti mana api memakan kayu bakar. Habis kayu bakar dilalap oleh api itu, Pak. Begitu juga amal kita akan habis jikalau kita memelihara yang namanya iri dengki dalam hati. Alangkah indahnya kalau hati kita bersih, terbebas dari iri hati. Melihat orang lain mendapatkan kesenangan, kita senang.
ya, bukan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Orang senang, alhamdulillah kita ikut senang. Orang sedih, kita ikut bersedih dan berusaha untuk mencairkan, mencari solusi dari kesedihan yang dia rasakan. Karena sesungguhnya kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang manusia yang beriman itu bersaudara satu dengan yang lainnya. Am yahsuduna an-nasa ala ma ataakumullahu min fadli. Pak, setiap orang keutamaan yang Allah berikan beda-beda. Ada yang Allah berikan hanya kesehatan saja, rezekinya susah. Tapi badannya sehat, tidak pernah sakit. Cuma tadi badannya sehat. Masalah nikmat duit kurang, tapi sehatnya pangkal. Allah berikan dari sisi kesehatan. Ada Allah berikan seseorang dari sisi harta melimpah, tapi sakit-sakitan. Ada yang Allah berikan orang dia ini, ya, sehat tak puluh niat, miskin tak puluh niat, tapi diunjuk ilmu misalnya. Keutamaan yang Allah berikan banyak, berbeda-beda. Dan syukur kalau kita dikasih lengkap, Pak. Sehat lah iyo, berduit lah iyo, apalagi Pak, ilado, apalagi segala yang kita butuh ada. Itu banyak-banyak bersyukur. Karena ada orang yang Allah cukupkan saja pada kesehatan, untuk rezeki agak seret dia. Badannya kuat, cuma tak kati gawi, nah pergi nyari dulu lalang nyari gawian. Padahal badannya sehat, steril ya, dan yang sebagainya. Jadi Allah memberikan keutamaan masing-masing pada seseorang. Jangan saling iri. Dia dapat keutamaan ini, aku juga dapat keutamaan ini. Karena kita tak boleh menyamakan diri kita dengan orang, Pak. Tak kesamu kita dengan orang. Jangankan kita yang berbeda, adik beradik beda kesamu. Padahal dari bapak mama yang samu, dari pabrik dan bahan yang samu. Bahannya siko, pabriknya siko, masih berbeda. Apalagi memang bahan dan pabriknya beda. Oleh sebab itu, kalau orang dapat ini, syukuri saja. Alhamdulillah, syukuran dapat seperti itu. Kalau pas waktu aku butuh, pacak berasa. Ini iri dengki harus ditinggalkan, harus dibuang di dalam hati. Ya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim itu al-kitab wal hikmah, kitab suci dan hikmah. Wa ataina mulkan azima, dan kami berikan pula kepadanya kerajaan yang besar. Jadi Nabi Ibrahim dan keluarganya saja Allah berikan kerajaan yang besar saja, tidak membangkang kepada Allah. Masa kita yang hanya diberikan kecil saja sudah semena-mena kita membangkang atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi paling kaya, Pak. Nabi paling kaya. Bahkan dikisahkan orang paling kaya itu Nabi Sulaiman. Qarun lewat. Kenapa? Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang mana kekuasaan itu tak layak orang lain dapatkan. Dan kekuasaan itu, Pak, selain menguasai satu tempat, salah satunya adalah harta, kekayaan. Maka para ulama mengatakan Nabi Sulaiman itu nabi terkaya, bahkan manusia terkaya. Apakah kayanya Nabi Sulaiman membuat Nabi Sulaiman alaihissalam membangkang? Jawabannya tidak. Nabi Sulaiman senantiasa taat dan patuh, walaupun duitnya banyak, ya, kekuasaannya luas, tapi tetap dia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita cuma kecil, Pak? Tanah yang kita miliki paling 10 hektar, jangan kejadian. Tak lama menyebutnya 10 kapling dikitnya 10 hektar, jangan kejadian. Lah sudah mulai bertentang petenteng, tak lagi masuk masjid, lupa jalan ke masjid. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi ujung-ujungnya pas mati nak dibawa ke masjid pula. Ya. Nak minta disolatkan dalam masjid, padahal selama hidupnya tak pernah ke masjid. Cuman punya tanah 10 hektar. Kalau kita punya dunia anget ini, Pak, ya salah, masih tak kati apapun di sisi Allah. Allah bagikan
gratis. Tadi kita sholat 2 rakaat Pak sebelum subuh, itu amalan itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pikirkan, saking kayanya Allah berikan pahala ke kita. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi pahalanya lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Allah Maha Kaya, ya, Allah Maha luar biasa, memiliki kemuliaan yang tinggi. Walaupun kita memiliki kerajaan yang besar, takkan pernah mampu kita menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadilah dulu sampai ayat 54 di dalam surat An-Nisa. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kembali di ayat berikutnya. Kita coba buka sesi tanya jawab Bapak Ibu yang nak tanya dia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mungkin kekurangan kami. Pengertian ahlul kitab itu kan mungkin agama Nasrani dan Yahudi. Nah, jadi kami menanyakan hukum orang Islam yang menikah dengan ahlul kitab. Ini seperti saya tanyakan, mungkin kami yang kurang puas. Hukum orang Islam yang menikah dengan ahlul kitab, apakah ada beda antara perempuan dengan laki-laki? Jadi ini laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab, apakah ada beda dengan perempuan muslim dengan ahlul kitab menikah? Apakah sah atau tidak, atau haram atau bagaimana? Assalamualaikum. Pada awalnya Pak, di awal-awal Islam memang dibolehkan laki-laki seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab. Menikahi wanita ahlul kitab pada awal Islam. Kenapa? Karena di awal-awal dulu wanita Islam itu masih kurang. Wanita Islam masih sedikit. Jadi kalau Islam sama Islam nak menikah sedikit banyak punya tua, maka boleh menikah dengan wanita ahlul kitab di awal Islam. Nah, ketika sudah banyak umat Islam masuk, manusia masuk Islam, laki-laki maupun perempuannya, maka turunlah ayat berbicara tentang pernikahan laki-laki dan perempuan ini. Allah Ta'ala mengatakan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kalian para laki-laki janganlah menikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan yang hina, yang hitam, budak itu lebih baik kau nikahi. Yang penting dia beriman dibandingkan perempuan yang putih, yang molek, yang kau sukai tapi tidak beriman. Begitu juga Allah Ta'ala mengatakan, dan kalian para laki-laki janganlah menikahkan saudari perempuanmu itu kepada laki-laki musyrik. Wala amatum mu'minah, ketika dia hamba sahaya, ya, lebih baik walaupun dia hamba sahaya hitam legam dibandingkan, yang penting dia beriman, dibandingkan orang kafir yang baik rupanya, ganteng, rupawan mukanya. Itu lebih baik kita nikahkan perempuan kita dengan para laki-laki yang beriman walaupun statusnya hanya hamba sahaya budak. Nah, para ulama mengatakan ketika ayat ini turun, maka menghapuskan hukum yang pertama, yaitu membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Ya. Kenapa? Ilatnya, sebabnya kenapa dibolehkan? Karena pada waktu itu kurangnya muslimah yang bisa dinikahi.
Sedangkan laki-laki, banyak laki-laki muslim tidak bisa menyalurkan hasratnya, maka dikasih kanal, dikasih jalan. Ini boleh kau nikahi, ya, tapi lanang juga boleh kamu nikahi perempuan ahli kitab. Kenapa? Karena laki-laki yang menguasai rumah tangga. Jadi pemimpin itu laki-laki. Kalau perempuan muslimah yang menikah kepada laki-laki ahli kitab tidak dibolehkan di awal masa dulu. Kenapa? Karena perempuan kan jadi makmum, imamnya laki-laki. Kalau imamnya non-Islam berarti makmumnya mau tak mau ikut non-Islam juga, ahli kitab juga. Maka setelah ayat yang saya bacakan tadi turun, para ulama mengatakan maka ayat inilah yang berlaku, tidak menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki musyrik sampai orang itu beriman. Budak hamba saya lebih baik kamu nikahkan dibandingkan kepada orang yang bagus rupanya seandainya budak tadi beriman. Begitu juga kita laki-laki tidak perlu menikahi perempuan ahli kitab, lebih baik menikahi para hamba saya yang hitam legam. Tidak jadi masalah, yang penting dia beriman, dibandingkan kita menikah kepada perempuan yang tidak beriman, mukanya cantik dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga iman. Milih pasangan pun harus kita hati-hati, ya. Seandainya pilihan tadi Islam dan rupawan, maka carilah keislamannya, nanti kerupawanannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi begitu. Jadi hukumnya sah atau menurut agama maupun menurut negara. Kalau menurut agama atau mana orang sudah menikah dengan ahli kitab. Kalau saat ini jadi tidak sah, dan untuk saat ini dipertanyakan apakah masih ada ahli kitab atau tidak. Mohon maaf, Yahudi dan Nasrani tidak lagi bisa mempresentasikan dirinya sebagai ahli kitab. Beda dulu ahli kitab dengan sekarang. Ahli kitab dulu betul-betul menjalankan perintahnya, perintah Allah Ta'ala dalam kitab sucinya. Mereka menjalankan kitab Allah di dalam Taurat, di dalam Injil. Mereka melaksanakan. Maka mereka Islam sebenarnya, cuma tadi beda syariat dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Secara akidah sama dengan ahli kitab. Sekarang apakah bisa Yahudi dan Nasrani mempresentasikan dirinya sebagai ahli kitab? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah beda yang diyakininya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita untuk doa orang ini? Orang kiri sama kita, mana kita doakannya? Allahu Akbar. Nak doa baik apa nak doa jahat? Nak doa kebaik, jangan doa kejahat. Kalau doa kejahat, takutnya malaikat mengatakan wala kami suzali, kau juga dapat seperti mana yang kau doakan tadi. Maka ketika kita mendoakan orang, doakanlah yang bagus-bagus. Kau ngiri sama kita, ya Allah si fulan iri, ya Allah kasihlah dia hidayah supaya dia ada irian sama aku. Kasih, minta kepada Allah supaya dia dapat hidayah, diampuni dosa-dosanya, ya. Jangan ya Allah dia irian sama aku, mati kita cepat Tuhan supaya tidak ganggu aku lagi. Dia tidak usah, takutnya kita duluan mati dibanding dia, ya. Jadi doanya doa yang baik-baik saja kepada orang yang iri dengki kepada kita. Doakan supaya dia dapat hidayah sehingga ke depan tidak lagi iri lagi sama kita, ya. Begitu. Kalau makna doa secara khusus ada tidak dari Nabi doanya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak, ya. Cuman tadi Nabi mengajarkan kepada kita doa atau bacaan supaya tidak terganggu dari segala keburukan makhluk. Itu ada. Contoh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari keburukan segala makhluk. Keburukan segala makhluk. Makhluk jin kah, makhluk manusia kah itu, makhluk hewan kah itu, kita berlindung kepada Allah. Maka bagus doa ini Pak kita baca pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan segala makhluk.
dari keburukan segala makhluk. Makhluk yang nampak dan tidak nampak. Maka baca ini 2 kali sehari, pagi dan petang. Kalau memang masih bisa lagi baca tadi a'udzu, sekarang bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi yang pertama tadi minta perlindungan, yang kedua kalau memang ada orang melakukan keburukan kepada kita, la yadurru ma'asmihi syai', tidak bermudarat untuk kita. Contoh, orang misalnya nyantet kita, santet itu tidak datang ke kita, ngapo? Karena selain kita minta perlindungan, kita juga minta supaya kejahatan orang tidak memudaratkan kepada kita. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi kuncinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzu dulu baru bismillah kan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah a'udzu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi baca doa ini di pagi hari dan di petang hari, di pagi dan di sore hari. Insyaallah kita akan terhindar dari keburukan-keburukan orang. Keburukan-keburukan orang. Karena mohon maaf kita tidak mampu mengatur orang, Pak. Orang kadang iri sama kita. Walaupun kita bilang dosa iri, tapi masih orang iri, ya sudah, bacalah doa ini supaya kita menjaga diri kita dari keburukan iri dengki orang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Sudah masuk waktu syuruk? Betul, sudah masuk waktu syuruk. 17 menit yang lalu. Ya sudahlah kalau begitu. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Ini di luar agak gelap karena hujan banyak, Pak. Ya silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga wudhu, jangan batal. Misal kita beribadah tidak, selama itu tidak masjid atau ada obat atau itu, bacanya. Oke, tidak ada bacaan khusus. Cuma minta saja kepada Allah, ya Allah, aku nak ibadah sekarang ini, aku minta niat supaya semua yang membatalkan wudhu bisa terjaga dengan baik. Aman, misalnya aku nak buang air, biar aku di hotel BHG. Kenapa, Pak? Kalau sudah di Mekah, di Madinah, nak ke kamar mandi masjid itu tidak mudah-mudah. Tidak mudah-mudah. Jadi kita berdoa baik kepada Allah. Tidak ada doa khusus. Doa yang diajarkan Nabi begini, tidak kati, Pak. Tidak kati. Cuman kita berdoa, ya Allah, aku kesini nak ibadah. Apalagi misalnya kita datang ke sana memang sudah bawa penyakit. Misalnya ada orang tua yang mohon maaf kencingnya sudah tidak macam tertahan lagi. Misalnya berdoa, ya Allah, aku kesini nak ibadah, tolong bantu aku ya Allah supaya aku ini tetap dalam kondisi suci terus. Kalau memang itu aja, biar aku di hotel baik misalnya. Minta sama Allah cek. Kalau tidak doa khusus atau tidak kalimat yang diajarkan Nabi, jawabannya tidak. Tinggal kita berdoa secara umum, ya Allah, tolong bantu aku dalam segala aktivitas ibadah ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Di Indonesia boleh, sampai di sana juga boleh. Boleh dimanapun. Doa itu tak kati harus di sana yang baru dibaca, tidak. Semuanya boleh. Ya, dari sini bacalah supaya adik sampai sana sudah terbiasa membacanya sehingga pasal kita lebih cepat diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi semakin banyak doa itu kita baca, semakin cepat insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak-Ibu, itu saja mungkin ya. Ustaz, menyikapi mungkin fenomena sekarang ini, adanya tokoh masyarakat penceramah bagus, kiai maupun habib yang kemarin yang mengenai pedagang itu, bagaimana kita menyikapi terhadap fenomena para penceramah yang sedikit mungkin pedagang bisa seperti itu. Baik, kita berhusnuzon saja. Kalau saya pribadi, penceramah juga manusia, bukan malaikat. Kadang dia sengaja atau tidak sengaja tergelincir, sengaja atau tidak sengaja tergelincir.
Kita menyikapinya saja dengan normal saja. Ya sudahlah, cara dia manusia bukan malaikat. Kalau malaikat mungkin kita ngomong malaikat nggak punya itu. Ya. Cuman kita agak sedih baik. Dia ini masih kita tokoh agama kok ngomongnya itu. Tapi di tokoh agama juga manusia. Maka kita yang mendengarkannya cukup mengambil hikmahnya saja. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Walaupun isinya canda. Kita mungkin bercanda, tapi orang yang mendengarnya bisa menyikapinya lain. Bisa sakit hati dikata goblok misalnya, aku juga bingung gitu. Jadi bisa sakit hati orang. Jadi canda bercanda itu boleh. Nabi juga bercanda, Pak. Bukan Nabi serius tegak ini. Nabi juga bercanda, tapi candaannya benar. Candaannya benar. Tidak sampai menyinggung orang lain dan sebagainya. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Bahwa tokoh agama katanya saja begitu, apalagi kita yang bukan tokoh agama harus betul-betul perhatian. Nah, jadi yang kedua yang kita ambil hikmahnya bahwa segala orang, semua manusia itu ya bisa jadi rentan melakukan kesalahan, sengaja tidak sengaja. Cara kita manusia lah, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan dosa. Makanya betul-betul hati-hati kita di dalam bertindak tanduk, ya, berucap. Kenapa? Karena bisa jadi ucapan kita menyinggung orang salah dimaknai oleh orang. Ya, jadi kalau saya pribadi sudah itu menjadi pelajaran bagi kita. Ambil hikmahnya saja. Dan saya juga yakin dia juga sudah sudah minta maaf kepada yang bersangkutan atau presiden turun langsung ngingetkannya. Jadi kalau saya pribadi sudah, kita ambil hikmahnya saja. Kami yang sebagai penceramah ini harus betul-betul menyampaikan, omongan harus betul-betul disaring. Jangan sampai yang menyinggung-nyinggung, mengatakan A, mengatakan B itu diucap-ucap. Biarlah selesai. Ya Bapak Ibu juga demikian. Ya saling memaklumi saja, karena si Gus ini juga adalah manusia biasa, kadang salah, kadang hilaf. Tinggal kita bukakan pintu maaf. Mudah-mudahan itu tidak berulang lagi untuk masa yang akan datang. Kalau saya menyikapinya begitu saja. Tidak mesti boykot boykot ya, boykot pulang aja aman aku biarlah. Selagi dia nak nyampaikan yang baik-baik lajulah. Yang buruk-buruk ya sudah, kita ambil hikmahnya saja. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja mungkin sejenak, mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta ya ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi insyaallah kita di pekan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.